Gue mau cerita lagi nih, men. Gue 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 surprise di kota ini, men. Kayaknya nih gue harus. Mantap. So, darurat permisa, darurat teman-teman semua, ini kabar darurat berbahaya sekali ini. Aduh. Yang jelas welcome back to my channel lagi, channel gua Neo Japan Channel ya. So, hari ini di video ini gua mau kasih tahu kalian sekilas info tentang kabar Jepang hari ini. So, gue lagi berpikir ini gimana nasib dedek-dedek Jepang gua, gimana nasib dedek-dedek yang di Shimane, Fukuoka, Kyoto. Ini gue lagi berpikir ya, memikirkan nasib mereka yang masih SMP, SMA gitu kan, yang masih suka hura-hura kesana kemari ya. Kenapa begitu? Di sini tertulis di berita gue habis baca-baca di internet, di TV juga kan, dampak dari sekolah yang diliburkan di Jepang ini, sekolah-sekolah yang sekarang lu tahu sendiri kan, karena wabah virus ini banyak sekali sekolah diliburkan. Jadi mereka ini bosan banget di rumah terus, ngapain kan, lebih baik gue sekolah daripada gue di rumah terus kan. Jadi selama stay home, selama sekolah diliburkan ini, saking si bosen ya, saking apalah, nggak tahu mau gimana lagi. Jadi di sini terjadilah peningkatan kehamilan dini, guys. Selama sekolah diliburkan, selama wabah ini, anak-anak SMP, SMA sekarang sudah pada hamil, guys. Oh no. Bunting guys, anak-anak di sini. Kenapa begitu? Karena waktu banyak di rumah, lagi suntuk berbaring tiduran kan, pikiran pasti mumet ya, nggak bisa lepas gitu lah sih, pikirannya yang aneh-aneh juga. Dan orang tua juga nggak mungkin dia melakukan hubungan aktivitas tersebut kalau ada orang tuanya ya, karena masih di bawah umur. Jadi orang tua mengizinkan anaknya keluar untuk cari suasana baru lah, lu keluarlah ke rumah temen lu, atau temennya datang ke rumah gitu kan. Misal datang temennya ke rumah, orang tuanya mau pergi belanja atau mau pergi kerja kan, antara gitu. Dah di saat seperti itu timing yang bagus untuk melakukan kimochi, guys. Jadi menurut laporan di sini, di salah satu rumah sakit yang ada di Kumamoto City di sini, dituliskan, dilaporkan peningkatan jumlah siswi ya, SMP dan SMA yang berkonsultasi soal kehamilan tuh meningkat drastis, guys. Jadi peningkatan itu terjadi pas bulan Maret setelah Perdana Menteri Abe Sang mengumumkan darurat meliburkan sekolah. So, selama April, konselor atau tempat konsultasi kehamilan itu terus meningkat ya. Jadi berhubung sekolah-sekolah di sini itu diliburkan, jadi anak-anak SMP SMA tuh punya kesempatan untuk melakukan ya yang nggak bisa tersalurkan gitu, untuk melakukan aktivitas seks tersebut. So ya ini terjadinya itu biasanya terjadi pas pagi hari sampai siang hari gitu. Gila banget, aduh, ini bahaya, ini yang begini, ini yang ditakuti. Dan juga di rumah sakit itu juga bukan hanya didatangi oleh anak-anak cewek, tapi cowok pun datang ke rumah sakit tersebut untuk berkonsultasi tentang pacar gua kemarin muntah-muntah pagi-pagi, apa dia hamil. Terus ada juga yang bertanya, gua baru melakukan hubungan ini, apakah bisa langsung hamil, dok? Apakah pacar gua langsung hamil, dok? Jadi cowok cewek datang, pasangan juga datang untuk berkonsultasi ya, untuk masalah ini ya. Kalau kita mungkin di Indonesia, karena kita negara beragama kan, kita ada rasa malu untuk berdiskusi seperti itu, sangat hangat, bener-bener hal-hal aib banget untuk hal-hal seperti itu ya, jangan sampai lah ya.
Jadi juga ya, sebenarnya sebelum wabah corona ini terjadi, jadi banyak juga anak SMP SMA yang hamil, tapi tidak sebanyak pas wabah ini. Dulu sering banyak terjadi konsultasi untuk tanya-tanya tentang hamilan, tapi setelah wabah ini meningkat, meningkat terus ya. Jadi kita tahu negara Jepang ini sejumlah angka kelahiran itu terus berkurang ya karena tidak ada yang mau bikin anak. Kok malah sekarang anak-anak SMP-nya, SMA-nya yang pada hamil. Kalau yang tidak mau bikin anak itu di atas umur 20 atau 25 yang sudah baru menikah, malas bikin anak, malas nikah lah gitu kan. Ngurus anak banyak ekonomi, masalah ekonomi. Jadi orang-orang malas bikin anak ya. Tapi ini karena pengetahuan anak-anak SMP, SMA yang tidak tahu tentang gimana caranya melakukan hubungan seks supaya tidak hamil, melakukan hubungan seks yang biasa tuh mereka tidak tahu, jadi dia asal cerot aja ya, jadi asal ketemu cerat-cerot akhirnya bingung sendiri. Dan di sini juga di Jepang tuh tidak melegalkan aborsi. Di Jepang melegalkan aborsi tapi tentu dengan syarat-syarat tertentu, antara lain kasus pemerkosaan, membahayakan kesehatan ibu hamilnya. Ini juga ada masalah ekonomi, jadi mereka melegalkan untuk aborsi ya. Itu tentu ada persetujuan dari orang tua, juga dari suami, dari pasangan juga harus mengisi formulir untuk melakukan aborsi. Dan itu tidak boleh dilakukan aborsi jika umur bayinya sudah lebih dari 24 minggu. Jadi harus lebih. Kalau udah lebih sana tidak boleh. Jadi masih sekitar 4 minggu, mungkin sekitar 2 minggu ya, itu baru boleh dilakukan. Tapi kita tahu kalau kita kan, karena kita orang beragama di Indonesia, mau bagaimanapun, mau masalah ekonomi, masalah apalah gitu kan, kita itu diharamkan, itu tidak boleh sekali yang namanya aborsi. Karena apa ya, kita sudah tahu melakukannya salah, dan hamil dan melakukan aborsi itu sudah dosanya sudah berlipat-lipat ganda ya. Jadi haram membunuh janin itu sama saja itu membunuh ya, itu bunuh orang, bunuh manusia yang bernyawa, itu nggak boleh seperti itu. Jadi banyak hal yang kita bisa pelajari di Jepang ini. Kita ambil hal-hal positifnya tentu tentang disiplin kerja, etos kerja, tapi masalah ini tentang kehamilan seperti ya melegalkan aborsi dengan beginilah, dengan anak-anak SMP SMA-nya yang hamil yang tidak diinginkan langsung ini, aduh, karena tidak ada benteng di hati ya, tidak ada ya, mau bagaimana lagi ya, karena kita tahu Jepang ini negara yang bebas ya, jadi masa bodoh masalah seperti itu sudah hal lumrah ya, jadi tidak jadi masalah, tidak jadi masalah yang memalukan ya bila lu pernah melakukan hubungan ini enggak, itu sudah jadi biasa ya, itu bukan hal yang ya selalu orang-orang sini, tapi dia tidak tahu, yang penting dia asal cerot dan hamil, setelah hamil baru bingung. Nah ini mau dikemanain lagi nih kalau sudah hamil begini nih, ini anak yang udah anak SMP SMA udah hamil mau gimana terus nih. Ada juga yang mau bertanggung jawab, ada juga yang mau membesarkan secara pisah-pisah. Ada juga. Jadi teman-teman gua juga rata-rata orang-orang masih muda ibunya, tapi tidak punya bapak, tapi dia membesarkan anaknya itu. Banyak orang seperti di gua temukan, teman-teman gua banyak sini orang Jepang yang seperti itu. Dia selalu aja. Kenapa? Karena bayi itu atau anak itu sudah jadi tanggungan negara ya. Jadi orang Jepang tuh enak punya anak tuh walaupun tidak ada suami, itu jadi anaknya itu udah jadi tanggungan dari negara. Dia lahir sampai umur berapa itu udah negara yang punya tanggungan. Jadi mungkin karena faktor itu ya, jadi mereka enteng-enteng aja. Tapi karena kita punya hati, kita pengen membesarkan buah hati kita, hasil cinta kita ya harus berjuang ya. Kita tidak boleh seperti mereka-mereka tersebut. Sedih banget nih anak-anak SMP. Gue berharap anak-anak teman dedek-dedek gue itu yang baik, itu yang lu tau lah, dedek-dedek gue itu
masih masa-masa puber tuh jangan sampai lah. Wah, gua nggak tahu dia udah atau belum, gua nggak tahu yang masa lebih itu tuh. Asal jangan sampai dia hamil lah. Bikin malu aja. Kalau gua sih malu gue lihat. Dan juga ya, eh, setelah stay home ini, setelah karena wabah ini, banyak terjadi perceraian, guys. Jadi karena stay home, lu di rumah sama suami istri, tiap hari saling pandang, stay home terus kan. Mungkin ada rasa kebosanan, dan di sini juga ditulis di internet, di berita di Jepang juga terjadinya peningkatan perceraian tuh meningkat, guys. Jadi aneh ya, kenapa gue bilang kenapa kok sama istri sama suami satu rumah terus tuh selalu bersama ya, namanya suami istri, kok bisa terjadi perceraian itu loh. Kalau kita kan di Indonesia, kita hidup bareng suami istri, mau ada nasi, mau ada enggak, mau yang penting kita cinta, kita hidup bareng berdua itu senang ya, tidak berpisah. Kok ini malah bercerai ya, karena terlalu lama di dalam rumah berdua gitu. Mungkin selama pas lagi hidup normal, suami kerja, istri kerja. Jadi waktu untuk bersama di dalam rumah tuh hampir tidak ada ya. Jadi semua kerja, semua saling sekitar, lihat muka sebentar langsung kerja kan. Nah, saat wabah masuk, cedang langsung dua-duanya diam di rumah dan saling lihat, saling anu ya. Tapi kok bisa terjadi perceraian meningkat? Nah, itu gue heran sama orang Jepang. Apa di otaknya ya? So guys, jadi beritanya ini menyedihkan bagi kita ya. Ini anak-anak SMA, SMP ini. Gue harap mereka menjaga bayi-bayinya kalau sudah hamil seperti ini ya. Jangan sampai digugurkan lah, kasihan ya. Kita juga di rumah, anak-anak atau teman-teman sahabat keluarga yang ada di rumah, yang lagi stay home, yang lagi sekolahnya diliburkan pun jangan sampai seperti Jepang. Jangan sampai diliburkan malah bikin anak. Kalau suami istri lah boleh. Kalau masih sekolah SMP, SMA, janganlah sampai begini, oke? So itu saja dari gua guys, berita sekilas info dari Neo Japan. Nanti kalau ada berita-berita menarik lagi, gua bakalan informasikan ke kalian. Semoga bermanfaat. Hope you enjoy. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Neo Japan. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.